Oke nih, aneh mulai para hadirin yang datang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Nabanur yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit ilmu atau berbagi bersama teman-teman, dan juga saya ucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah hadir juga di dalam kajian kali ini. Semoga kita tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rezeki serta kesehatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Amin, juga yang amin. kedua, kita ucapkan, haturkan sholawat kepada baginda kita, kepada panutan kita, cahaya kita, dan juga kepada orang yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma Allahumma sholli sholli wa wa sallim barik wa barik alaihi. alaihi. Saat ini di hadapan kita semua sudah hadir Ustadz Muhammad Nabanur. Beliau ini adalah salah satu Dewan Asatidz di Pondok Pesantren Darul Rahman, dan juga beliau ini salah satu anggota komisariat di Pusat Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Dan beliau hari ini akan menyampaikan kajian yang berjudul Sodakoh adalah pangkal dari kekayaan. Sodakoh adalah kunci dari kekayaan. Dan tanpa membuang-buang waktu, langsung saya serahkan kepada Ustadz Nabanur. Waktu dan tempat saya persilakan. Taib, baik, terima kasih untuk membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awalan haya bina anashkurullah azza wa jalla alladzi qad ata'ana ni'aman katsiratan wa ni'aman batiniyatan imma ni'aman jismiyatan hatta nastati an najtami fi hadzal mujtama' mubarak. Saniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seperti tema yang pada siang hari ini adalah sodakoh kunci dari kekayaan. Sebelum kita berlanjut untuk membahas kupas tuntas bahwa sodakoh ini adalah kunci dari kekayaan, perlu kita ketahui bahwa secara umum sodakoh adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat, keluarga, maupun kepentingan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah di sini konteksnya tidak selalu tentang perang. Mungkin pada zaman Nabi, jihad fisabilillah bisa diartikan perang karena pada zaman itu Rasulullah perlu untuk memperluas wilayah-wilayah Islam agar Islam berkembang. Untuk memperluas, maka jika perlu diadakan perang, maka perang. Nah, jihad fisabilillah di sini pada zaman sekarang bisa kita artikan itu pertama untuk menuntut ilmu. Yang kedua, mencari nafkahnya seorang suami, itu bisa kita bilang jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah di sini bukan selalu konteksnya dalam perang. Makna sodakoh memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal di jalan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala 'azza wa jalla, "Wa man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Yang berarti siapakah atau barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Pinjaman di sini adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah.
maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu kembali. Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sidqun, yang berarti benar. Dan menurut Al-Qadi Abu Bakar bin Arabi, benar di sini adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan serta ucapan dan keyakinan. Dalam makna seperti inilah sedekah diibaratkan dalam hadis, dan sedekah itu merupakan burhan atau bukti, hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukti di sini adalah sedekah merupakan bukti bahwa kita benar-benar orang yang sejalan perbuatan dan ucapan serta keyakinan kita. Lalu antara zakat, infak, dan sedekah memiliki pengertian tersendiri dalam bahasa masing-masing, dan dalam juga bahasan di kitab-kitab fikih. Zakat yaitu kewajiban atas sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu dan untuk kelompok tertentu. Sedangkan infak memiliki arti yang lebih luas daripada zakat, yaitu mengeluarkan atau menafkahkan uang. Nah, kalau zakat itu ada jumlah tertentu, waktu tertentu, kelompok tertentu, tapi kalau infak ini cuman mengeluarkan dan menafkahkan uang. Artinya infak di sini lebih fleksibel daripada zakat, ya kan? Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ya kan? Infak itu ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah hukumnya, ada yang mubah hukumnya. Mubah itu boleh-boleh aja, gitu. Infak wajib itu antaranya adalah zakat, kafarat, infak untuk keluarga, dan sebagainya. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya, namun kita nggak wajib, gitu. Nggak wajib, nggak kudu, agak harus, ya kan? Kayak infak untuk dakwah, untuk pembangunan masjid, untuk maulid, untuk majelis, nah itu hukumnya sunnah. Kalau kita mengerjakannya dapat pahala, dan kalau kita ninggalinya pun nggak apa-apa, gitu. Sedangkan infak mubah, infak yang boleh, gitu. Kalau ngerjain nggak apa-apa, nggak ngerjain pun nggak apa-apa, gitu. Ini seperti halnya kayak kita itu mentraktir makan-makan. Nah, traktir makan-makan, bayarin jajanan temen, beliin makanan buat temen, atau sebagainya, itu infak yang mubah. Nggak ada konteks ayat Al-Quran ataupun hadis, itu. Nah, itu infak. Sedangkan sedekah itu lebih luas lagi maknanya, cuma dari infak atau dari infak maupun dari zakat. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan uang atau harta, ya kan? Namun sedekah mencangkup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Itulah perbedaan antara sedekah, infak, dan zakat. Di sini bisa kita bilang adalah segala perbuatan baik itu bernilai sedekah. Ya, seperti kita berkata baik pun sebenarnya itu sedekah, gitu. Kita nyenengin hati orang itu pun sedekah. Kita nyingkirin duri atau batu kerikil di jalan pun itu sebenarnya sedekah, gitu. Segala perbuatan baik itu bisa dibilang sedekah. Mana sedekah yang terdapat dalam hadis di atas adalah mengacu pada makna bahwa sedekah adalah perbuatan baik. Bahkan secara tersirat sedekah yang dimaksudkan dalam hadis adalah segala macam bentuk kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim dalam rangka semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
baik dalam bentuk ibadah atau perbuatan yang secara lahiriah terlihat sebagai bentuk taqarrub kita, terlihat sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun bentuk aktivitas yang secara lahiriah tidak tampak seperti bertaqarrub kepada Allah gitu. Ya kan? Kayak misalnya bekerja, terus hubungan suami istri itu kan nggak diliatin secara umum kan, jadi cuman pelakunya aja yang tahu, tapi pada hakikatnya itu juga tetap termasuk dari taqarrub sekalipun nggak diliatin gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa sedekah ini dibagi dalam 4 jenis. 4 jenis di sini adalah ganjarannya 4 jenis. Itu. Yang pertama, sedekah yang mendapat pahala 10. Yang kedua, mendapat pahala 70. Yang ketiga, mendapat pahala 700. Dan yang keempat, mendapat pahala 7.000. Sedekah yang mendapat pahala 10 adalah sedekah berupa pemberian makanan pada kaum fakir miskin. Nah, sedekah mendapat pahala sampai 70 adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga terdekat. Sedekah yang mendapat pahala 700 adalah yang diberikan kepada kawan-kawan atau sahabat. Sedangkan sedekah yang mendapat pahala hingga 7.000 adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Dari susunan 4 atau dari pembagian 4 jenis sedekah ini, ganjaran sedekah ini, terlihat bahwasannya betapa mulianya orang yang mencari ilmu. Gitu. Orang yang bersedekah untuk orang yang mencari ilmu, ganjarannya adalah 7.000 pahala. Nah, beruntunglah kita, beruntunglah teman-teman yang masih sampai sekarang ada kesempatan, Allah kasih kesempatan, Allah kasih waktu, Allah kasih rezeki untuk tetap masih bisa mencari ilmu, menuntut ilmu. Kemudian keutamaan sedekah. Ya, kita perlu ketahui nih keutamaan sedekah itu apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'ata habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un ma anfaqu minna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Yang berarti adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa seperti sebutir benih yang kemudian dari benih itu tumbuh 7 bulir, yang kemudian dari tiap-tiap bulirnya itu memiliki 100 biji. Itu. Kemudian Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, atau bisa kita bilang di sini dia sedekah cuma dia bilang-bilang gitu, atau semacam kayak riak lah ya. Kemudian dengan tidak menyakiti perasaan si pelaku, artinya kayak ketika kita memberi sedekah, kemudian kita berfoto dengan yang kita beri, seharusnya kita mengerti juga gimana perasaan mereka. Gitu. Alangkah baiknya sedekah tidak di foto, cuman kalau untuk keperluan dokumentasi, untuk keperluan bukti, untuk keperluan
menyenangkan hati sendiri pun itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kita harus meluruskan niat kita semata-mata hanya karena Allah, bukan untuk ditunjukin ke orang. Kalau misalnya kita pernah sodakoh gitu, kita pernah ini, itu nggak boleh. Tergantung niatnya ya. Keutamaan sodakoh yang pertama itu adalah mengundang datangnya rezeki. Kayak yang sudah tadi saya bacakan ayatnya. Apabila kita mensodakohkan, kita mensedekahkan gitu, harta kita di jalan Allah, maka Allah itu mengibaratkan seperti satu biji yang kemudian dari biji itu tumbuh 7 bulir. Dan di setiap bulirnya itu ada, atau 7 cabang lah kita bisa bilang. Dari satu biji itu kemudian tumbuh 7 cabang. Dari 7 cabang memiliki 100 benih. Itu perumpamaan untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, untuk orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah gitu. Bagaimana kita nggak mau kaya kalau misalnya kita sedekahnya cuman 10.000 tapi Allah yang gantinya banyak, gitu kan? Makanya sedekah ini bisa salah satu keutamaan sedekah ini adalah bisa mengundang datangnya rezeki, gitu. Kemudian termasuk dari keutamaan sedekah adalah menolak bala, menyembuhkan penyakit, menambah umur, serta membuat hidup lebih nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba pada ayat 39, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melampaukan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang Ia kehendaki pula. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Kemudian keajaiban sedekah. Sedekah bisa menjadi instrumen yang maha dahsyat dengan cara yang tepat, yang baik. Bagaimana kita mengelola dari sedekah itu. Keajaiban sedekah bisa melipat gandakan harta kita, seperti yang sudah dijelaskan di ayat tadi. Lalu apa kaitannya sedekah dengan masa sekarang? Nah, bagaimana? Gitu kan? Di zaman corona yang serba online ini, yang serba gadget gitu kan, sudah ada beberapa banyak platform kayak misalnya rumah yatim atau semacamnya, itu sudah menggunakan barcode untuk mensedekahkan. Jadi sekalipun kita tidak berhadapan atau tidak bertemu dengan penerima, kita pun masih bisa mensedekahkan harta kita di zaman sekarang ini. Gitu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau sedekah itu adalah menolak bala, maka di zaman corona ini pun perlu kita perbanyak mensedekahkan harta kita. Tidak hanya harta, apapun itu yang bisa kita sedekahkan, maka sedekahkanlah, kayak seperti berbuat baik, karena segala sedekah yang kita lakukan itu bisa menolak datangnya bala, seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sekiranya di zaman sekarang, gitu kan? Dengan kita memberi sedekah dalam bentuk hidangan berbuka puasa pun kepada orang lain misalnya, itu tetap ada gunanya, tetap ada pahalanya. Bahkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut yang kita kasih itu makanan,
pahala orang yang berpuasa itu akan mengalir kepada orang yang bersedekah tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang bersedekah. Nah, itu adalah hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi. Ya, bayangkan semudah itu kita melakukan kebaikan serta semudah itu kita mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Gitu. Kemudian sedekah adalah urusan hati dan keikhlasan para pelakunya di dunia ini. Sedekah bisa mendatangkan berkah dan itulah yang membuat kita tidak sampai untuk menjangkaunya. Kita tidak bisa memikirkannya gitu. Sedekah juga tergantung dari orang ini. Apakah orang yang mensedekahkan itu percaya akan janji-janji Allah di dalam Al-Quran? Sehingga kita pun tetap berada dalam kerangka berpikir yang bahwasannya sempit dan cenderung mengabaikan perintah kebaikan tersebut. Gitu. Pada dasarnya sebelum kita melakukan sedekah, kita harus percaya bahwa semua janji Allah itu benar, semua janji Allah itu akan terkabul, akan menjadi kenyataan. Maka dengan kita cara berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan segala prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu ada dua macam. Yang pertama, kita memberi secara sukarela. Yang kedua itu kita dipaksa untuk memberi dengan musibah. Ya. Jika cara yang pertama kita tidak mau, maka Allah mau nggak mau menggunakan cara yang kedua, yakni dengan musibah. Ya. Jadi musibah itu bukan berarti segala hal yang buruk, enggak. Kemungkinan kita kurang sedekah, kemungkinan kita kurang memberi, kemungkinan kita masih rada-rada pelit gitu ya. Makanya Allah kasih musibah, Allah ambil harta kita sebagai sedekah gitu. Itu sedekah yang dipaksa. Makanya sebelum Allah menggunakan cara kedua, maka kita dengan penuh kesadaran diri kita itu menggunakan cara yang pertama. Kemudian seperti tema hari ini, misalnya sedekah adalah kunci dari kekayaan. Setiap harta yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan, setiap harta yang kita keluarkan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menepati janji-janjinya, itu akan mendatangkan hasil, akan membawakan kepada kita harta yang lebih banyak. Ketahuilah, rumusan akhirat itu tidak sama hitungannya dengan rumusan dunia. Apabila ada bilangan 10, ya kan, dikurang 1, dalam rumusan dunia akan menjadi 9. Tapi kalau rumusan akhirat 10 dikurang 1 itu bisa menjadi 19. Kenapa? Karena 1 yang kita keluarkan untuk infak, untuk sedekah, maka akan diganti sebanyak 10 kali. Gitu. Kita pula harus, ya, ini yang sebenarnya harus kita ingatkan, harus kita tegaskan lagi bahwasanya kita harus benar-benar percaya pada janji Allah dan benar-benar ikhlas untuk mengeluarkan segala harta kita untuk kita sedekahkan ke jalan Allah. Gitu. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya tentang sedekah? Ustadz, silakan di ini Ustadz. Open mic sama open videonya. Oh ya, ya. Oke, kita lanjut ya, ya. Sebelumnya, kita lanjut. Karena pakai Zoom-nya yang biasa aja, jadi waktunya ada sekat 40 menit, Ustaz. Oh, jadi kita
kita lanjut di ruang baru. Oke. Tadi Ani mau menanggapi, saya mau merespon apa yang Ustadz sampaikan. Jadi ternyata sedekah itu sama aja Allah tuh meminjam rezeki kita. Kemudian Allah nanti Allah yang mengembalikan ya. Berarti ketika Allah mengambil rezeki kita kayak Ustadz bilang rumusan akhirat dan rumusan dunia itu berbeda. Jadi ketika Allah mengambil satu, bahkan Allah balikin lagi 10 kali lipat seperti itu. Kemudian memang sedekah ini adalah seperti yang Ustadz bilang adalah janji Allah di mana Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Makanya kenapa ini jadi kunci kekayaan? Ternyata kekayaannya itu dunia akhirat ya. Di dunia kita bisa mendapatkan keberkahan gitu. Di dunia itu kita mendapatkan seperti kayak mungkin orang-orang ketika kita bersedekah, orang-orang mendoakan kita untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Kemudian di dunia juga kita berkah, kita juga bisa mendapatkan rezeki. Jadi benar-benar adalah manfaat yang cukup banyak dengan sedekah seperti yang Ustadz sampaikan. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat langka ya, mengingat orang-orang di zaman saat ini tuh memang jarang orang yang ingin mengesampingkan gitu untuk mengikis sedikit hartanya untuk memberi ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Mungkin entah karena bisa kita bilang mungkin karena mereka nggak mau, entah karena memang mereka belum ada itikat baik. Makanya memang seperti yang saya sampaikan, ada dua jalannya nih agar kita mau sedekah dari hati sendiri. Ketika Allah memberikan sebuah musibah kepada kita. Nauzubillah min dzalik, ketika kita diberi musibah, baru kita ada berkeinginan untuk bersedekah. Alangkah baiknya memang dari hati saja. Betul, kesadaran sendiri lah. Ya. Tapi menurut pribadi bagaimana dengan momen-momen saat ini sedekah yang kategorinya mungkin jarang lah orang yang kita lihat, khususnya orang-orang yang mampu gitu kan, kebanyakan mereka ini kita lihat malah cenderung yang nggak bersedekah gitu. Dan juga yang tadi yang saya bilang juga banyak sekarang sedekah mereka memfoto bahkan memvideokan, tapi kelihatannya seperti ada unsur mohon maaf ya, unsur pamer atau ria gitu kan. Menurut saya sendiri bagaimana itu kan, apakah jadi ibadah yang percuma ataupun akan menjadi sesuatu hal yang percuma ketika kita bersedekah, kita memvideokan bahkan kayak membahas-bahas, memperhitungkan apa yang kita beri gitu, Zat. Menurut Ustaz pribadi bagaimana, Zat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gini, ini kan perkara hal yang kita belum tentu tahu gitu daleman atau aslinya orang ini memvideokan atau memfoto itu untuk apa, ya kan? Atau yang pertama itu emang karena dibutuhkan untuk dokumentasi, itu kan dibutuhkan pembuktian kalau misalnya emang dia tuh benar-benar ngasih gitu, yang mana siapa tahu perbuatan dia ini dimintai pertanggungjawaban sama atasannya, gitu kan. Terus juga yang kedua, ya tidak elok kalau misalnya kita bersuzon gitu kan. Kata Imam Ja'far Shadiq, orang yang paling kurang ajar adalah orang yang paling gampang memberikan penilaian. Makanya kita jangan pernah gampang memberikan penilaian ke orang tanpa kita tahu latar belakangnya, gitu kan. Ya mungkin dia memfoto, memvideo itu yang tadi untuk menjadi bukti, yang kedua mungkin untuk kesenangan dirinya pribadi gitu kan, tanpa dia omong-omong ke orang gitu. Sekalipun kalau misalnya dia omong-omong ke orang, ya kita berhusnuzon aja kalau misalnya itu dia keceplosan, dia lupa, dia nggak ada sama sekali niat buat ya ria gitu. Dan kalaupun nauzubillah kalau misalnya dia emang benar niatannya untuk ria, untuk pamer, biar dikata orang tuh wah gue mampu nih gitu kan, ya itu urusan dia sama Allah gitu kan. Kita nggak ada hak di situ untuk menjustis, untuk menilai, untuk ya ngata-ngatain pun nggak boleh gitu. Cukup kita ya udah gitu, kita serahin semuanya ke Allah. Berarti memang pada dasarnya
nantinya malah suudzon akan berbalik ke kita. Prasangka buruk itu yang bakal menjadi dosa buat kita ya Ustaz. Jadi sebenarnya angka baiknya ibadah dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kita dan Allah gitulah, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Betul. Nah, terima kasih Tat sebelumnya sudah mencerahkan Zat. Ya. Bisa aja kamu Noval. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin pertanyaan mungkin dari teman-teman Tat, mungkin ada yang ingin bertanya Zat dari Ya, teman-teman. silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain gitu. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, jadi saya pertanyaan saya itu agak masih kurang jelas terkait sama sedekah yang bersifat jariah Ustaz. Tes. Gimana? Saya tadi pengen bertanya, jadi tuh saya agak kurang jelas terkait dengan gimana sih sedekah yang bersifat jariah tuh Ustaz? Gimana? Sedekah yang bersifat jariah Ustaz. Sedekah yang bersifat jariah. Ya Ustaz. Oke. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya idza mata ibnu Adam, apabila telah meninggal anak cucu Adam yakni manusia, in qata'a amaluhu maka terputus amaluhu segala perbuatan amalnya. Illa min salasin kecuali dari 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua itu ilmu yang bermanfaat yang kita ajarin ke orang lalu itu menjadi manfaat untuk dirinya, untuk murid-muridnya, untuk seluruh umat manusia, dan juga waladin sholihin yad'u lahu untuk kedua orang tuanya. Ya ini anak yang soleh yang selalu mendoakan ke orang tuanya. Nah, yang pertama ini adalah sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang tidak pernah putus, gitu. Seperti halnya, misalnya kita mensedekahkan, kita menginfakkan harta kita untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk membeli Al-Quran untuk para hafiz. Ya, ketika masjid itu digunakan untuk beribadah, yang mana masjid itu dibangun dengan ada sebagian harta kita, itu kita maka mendapat pahalanya. Yang sekalipun kita di dalam kubur, kita pun masih tetap mendapat pahalanya selama masjid itu dipakai untuk beribadah. Begitu juga ketika kita bersedekah untuk pembangunan pesantren. Begitu juga kita bersedekah untuk membeli Al-Quran yang dibaca atau yang dihafalkan oleh seorang hafizul Quran. Gitu. Kita bisa membayangkan seberapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika masjid dan pondok pesantren digunakan untuk tempat beribadah, untuk tempat mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa membayangkan seberapa banyak pahala kita ketika kita membeli Al-Qur'an yang digunakan oleh para hafiz untuk digunakan menghafal, para penghafal Quran. Ketika mereka menghafal Quran, mereka bukan membaca hanya satu kali, tapi berulang-berulang kali. Misalnya surah Alam Nashrah atau Sodrak, gitu kan? Itu mereka belum tentu sekali baca bakal hafal, gitu. Pasti mereka baca lagi Alam Nashrah laka Sodrak, Alam Nashrah laka Sodrak, Alam Nashrah laka Sodrak. Kita bisa bayangkan berapa banyak pahala yang keluar dari mulut si anak ketika menggunakan Al-Quran yang kita beli untuk mereka, seperti itu. Itulah yang dimaksud mungkin dengan sedekah jariyah. Bukan mungkin, emang itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Maaf. Ya gimana? Sudah terjawab, Saudara Asbid? Baik Ustaz, sudah cukup terjawab sih. Terima kasih ya Ustaz. Terima kasih kembali. Iya. Ya seperti yang Ustaz bilang, berarti memang sedekah jariyah itu adalah pahala yang bersifat berkelanjutan. Jadi kita ketika memberikan sesuatu orang yang bermanfaat untuk mereka, kayak kita yang seperti Ustaz berikan contoh tadi kepada orang yang menghafal Quran dan membaca Al-Quran, maka pahalanya nanti akan terus
mengalir selama dia membaca dan menghafal Al-Quran tersebut. Betul. Itu benar-benar menjadi tabungan yang cukup besar untuk kita di akhirat. Betul. Ya. Mungkin ini dari teman-teman, wah makin sedikit ya. Mungkin karena waktu udah menunjukkan jam 3 Sat, dan udah lewat dari 45 menit. Mungkin kita bisa tutup aja diskusinya, dan sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Naban telah mau ikut mengisi dan membagikan sedikit ilmu kepada kita semua, berdiskusi dengan kita semua, dan saya harap kita bisa bertemu, mungkin Ustaz bisa mengisi lagi di kajian mungkin tahun depan di Ramadan. Semoga juga kita mudah-mudahan umur kita panjang semua, Allah panjangin semua umur kita, amin. Semoga kita bisa terus saling berbagi, menebar kebaikan, berbagi ilmu, berbagi mensodakokan ilmu, membagikan sesuatu yang bermanfaat nantinya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir sampai saat ini, dan semoga kita dalam lindungan Allah dan selalu diberikan rezeki serta keberkahan oleh Allah. Baik Sat, terima kasih banyak Sat. Maka saya tutup kajian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin bisa ini Ustaz, didokumentasi dulu dan di screenshot. Oh iya, boleh. Ya, screenshot dulu. Oke, Fit, silakan. Mantap. Oke. Terima kasih Ustaz telah hadir. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.